Oke, halo Bapak, Ibu, dan semua teman-teman di dunia pendidikan seluruh Indonesia. Ada informasi yang super penting nih. Baru-baru ini Kementerian Pendidikan mengeluarkan surat edaran yang butuh perhatian dan tindakan cepat dari kita semua. Yuk, dalam beberapa menit ke depan kita akan kupas tuntas apa saja yang perlu Anda ketahui soal pembaruan wajib Dapodik ini. Nah, yang perlu digarisbawahi dari awal, ini bukan sekedar imbauan biasa loh. Ini adalah arahan resmi langsung dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi, ini jadi landasan yang sangat kuat untuk semua yang akan kita bahas setelah ini. Biar gampang, kita akan bedah informasinya dalam 5 bagian utama. Pertama, kita lihat apa sih yang baru di Dapodik. Kedua, apa saja perubahan sistem yang paling penting. Lalu kita bahas checklist khusus untuk Dinas Pendidikan dan juga checklist untuk sekolah. Dan yang terakhir, yang paling krusial, soal batas waktunya. Baik, kita langsung masuk ke bagian pertama. Jadi, inti dari semua perubahan ini adalah peluncuran aplikasi Dapodik versi terbaru, yaitu versi 2026.b. Sekedar mengingatkan ya, Dapodik ini kan ibarat jantungnya data pendidikan nasional kita. Semua perencanaan dan kebijakan itu dasarnya dari sini. Nah, versi baru 2026b ini dirilis untuk semester genap tahun ajaran 2025-2026 dan statusnya wajib digunakan oleh semua sekolah. Pembaruan ini juga bukan keputusan yang tiba-tiba ya. Semuanya punya dasar hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sampai peraturan-peraturan teknis lainnya. Ini menunjukkan betapa serius dan pentingnya pembaruan data kali ini. Nah, sekarang kita masih ke intinya nih, perubahan di dalam sistemnya. Ada alur kerja dan prosedur baru apa aja sih yang wajib kita semua tahu di aplikasi Dapodik yang baru ini? Perubahan yang paling besar itu ada di alur pembaruan data prasarana, kayak data tanah, bangunan, dan ruangan. Prosesnya sekarang jadi 2 langkah. Pertama, sekolah yang mengajukan pembaruan. Setelah itu, pengajuan tadi harus ditinjau dan disetujui oleh Dinas Pendidikan. Artinya apa? Artinya, kolaborasi antara sekolah dan dinas jadi makin penting untuk memastikan data kita akurat. Selain itu, ada beberapa update penting lainnya. Cara kita menginput data listrik dan internet itu sekarang baru. Terus, khusus untuk jenjang PAUD dan SD, kalau mau menambahkan siswa baru, itu sekarang harus lewat portal manajemen sekolah ya, bukan lagi langsung di aplikasi Dapodiknya. Dan tentu saja aplikasi dan panduannya bisa langsung diunduh di website resmi Dapodik. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga. Nah, yang ini khusus ditujukan untuk rekan-rekan di Dinas Pendidikan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Mari kita lihat, apa saja sih tanggung jawab Anda dalam proses pembaruan ini? Intinya, ada 3 tugas utama untuk Dinas Pendidikan. Pertama, pastikan instruksi ini sampai ke semua sekolah di wilayah Anda. Kedua, lakukan tugas vital Anda, yaitu verifikasi dan validasi data yang dikirim oleh sekolah. Dan yang ketiga, pastikan status operasional setiap sekolah itu memang benar-benar aktif. Anda adalah garda terdepan untuk menjaga kualitas data kita. Baik, dari dinas, kita sekarang beralih ke satuan pendidikan, ke sekolah-sekolah. Nah, di level sekolah, daftar tugasnya tentu jauh lebih rinci dan teknis. Apa saja yang harus dilakukan? Untuk teman-teman di sekolah, checklistnya ini lumayan panjang ya. Mulai dari data siswa, guru, dan tendik, semuanya harus sesuai kondisi terbaru. Lalu data prasarana, dari tanah, bangunan, sampai buku. Detail-detail seperti ketersediaan listrik dan internet juga jangan sampai terlewat. Pastikan juga titik koordinat GPS sekolah Anda sudah valid di laman Verval SP. Terakhir, jangan lupa perbarui nilai siswa lewat e-raport. Dan pada akhirnya, penanggung jawab utamanya siapa? Surat edaran ini menegaskan dengan sangat jelas bahwa kepala sekolah adalah orang yang harus memastikan semua data itu lengkap, akurat, dan terbarukan. Jadi, akuntabilitasnya ada di pimpinan satuan pendidikan. Sekarang kita sampai di bagian terakhir, dan bisa dibilang ini yang paling mendesak. Mari kita bicara soal batas waktu. Tolong perhatikan baik-baik tanggal ini ya. Ada satu tanggal akhir yang sifatnya mutlak dan tidak bisa ditawar lagi, terutama untuk menyelesaikan pembaruan data prasarana. Tanggalnya adalah 28 Februari tahun 2026. Mohon dicatat dan ditandai di kalender. Ini adalah batas waktu terakhir untuk memastikan semua data prasarana Anda lengkap dan valid sebelum sistemnya ditutup. Jangan sampai terlewat ya. Jadi, setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya jadi lebih besar dari sekedar ngisi data kan? Ini tentang kontribusi kita semua dalam menyediakan data yang akurat, yang nantinya akan jadi dasar kebijakan pendidikan yang lebih baik. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua, apakah data Anda siap untuk ikut membentuk masa depan pendidikan di Indonesia?